Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nursyadiah dengan NIM 2404759 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai pemantulan cermin dan pembiasan, yang mana hal ini adalah sebagai pemenuhan tugas eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Ika Mustikasari MPFIS. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Jadi, apa itu cermin? Cermin adalah benda yang memantulkan cahaya dan menciptakan bayangan dari objek yang berada di depannya. Yang pertama itu adanya cermin datar. Cermin datar, sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, sama tegak dan sama besar dengan benda aslinya. Kemudian yang kedua itu cermin cekung. Pada cermin cekung, semakin mendekat, bayangan akan terlihat tegak dan semakin membesar. Namun, jika bercermin dari jauh, maka bayangan akan terlihat terbalik. Kemudian yang ketiga, cermin cembung. Pada cermin cembung, sifat bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang akan terlihat lebih lebar. Langsung saja masuk ke dalam eksperimen. Yang pertama yaitu pengamatan pembentukan bayangan pada cermin datar. Rumusan dalam eksperimen ini yang pertama itu, apa yang terjadi pada objek ketika disimpan di depan cermin datar. Yang kedua, mengapa bayangan yang terbentuk pada cermin datar tidak terbalik. Kemudian, ada juga tujuan percobaan. Yang pertama itu, menganalisis pembentukan bayangan objek pada cermin datar. Yang kedua, menganalisis bayangan yang terbentuk pada cermin datar menghasilkan bayangan tegak tidak terbalik. Kemudian dasar teori dalam eksperimen ini, yaitu pemantulan merupakan perubahan arah rambut cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antarmuka dua medium. Kemudian jenis-jenis pemantulan itu ada dua. Yang pertama itu yaitu pemantulan teratur atau juga specular reflection, yaitu pemantulan yang terjadi karena berkas sinar jatuh pada permukaan yang rata. Kemudian yang kedua, pemantulan difus refleksi Bauer, yaitu pemantulan cahaya ke segala arah. Kemudian, dasar teori lainnya yaitu prinsip Fermat menyatakan bahwa cahaya yang merambat akan mengalami lintasan dengan waktu tempuh terpendek. Prinsip inilah yang akan mendasari hukum terkait pemantulan dan hukum Snellius terkait pembiasan. Di sini ada gambar di mana pemantulan pada seberkas cahaya. Kemudian hubungan sudut datang dan sudut pantul yaitu θd sama dengan θp. Hukum pemantulan yang pertama itu sudut datang sama dengan sudut pantul, kemudian yang kedua sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Di sini ada gambar yaitu gambar pemantulan pada cermin datar. Kemudian selain itu ada juga alat dan bahan dalam percobaan ini. Yang pertama, cermin datar, yang kedua busur dan penggaris, yang ketiga mm blok, dan yang keempat penghapus sebagai objek. Kemudian, ini adalah prosedur percobaan pemantulan cahaya pada objek. Letakkan cermin di atas kertas HVS, lalu letakkan objek di depan cermin. Setelah itu, perhatikan pantulannya. Kemudian ini ada prosedur percobaan pembentukan bayangan pada cermin datar. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan percobaan. Yang kedua, gambarlah sebuah garis lurus sebagai cermin. Kemudian arsilah setengah bagian di sebelah kanan untuk menunjukkan area bayangan. Yang ketiga, letakkan titik objek A di sebelah kiri garis cermin. Yang keempat, buatlah sebuah garis sembarang yang dimulai dari titik A sehingga salah satu ujungnya menyentuh cermin. Kemudian yang kelima, buatlah garis normal yang dimulai dari ujung garis yang telah dibuat yang menempel dengan cermin. Yang keenam, ukurlah sudut antara garis yang telah dibuat dengan garis normal. Yang ketujuh, buatlah garis yang dimulai dari garis normal yang menempel dengan cermin dengan sudut yang sama seperti yang telah diukur sebelumnya. Kemudian tarik garis ini hingga mencapai ke area bayangan cermin dan jangan lupa untuk memberikan panas sinar datang atau sinar pantul bagi tiap-tiap garis yang telah dibuat. Kemudian yang ke-8, ulangi langkah 3-6 dengan panjang garis atau sudutnya tidak harus sama seperti sebelumnya. Kemudian yang terakhir, buatlah titik A aksen di mana titik tersebut memotong antara garis yang telah ditarik. Kemudian ukur panjang dari titik A aksen ke garis cermin dan bandingkan dengan jarak titik A. Pembahasannya dari percobaan yang telah dilakukan, ketika cahaya mengenai objek, sebagian cahaya akan dipantulkan ke arah cermin. Cermin memantulkan cahaya ke arah yang sesuai dengan hukum pemantulan yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Dari sudut pandang pengamat, sinar yang dipantulkan tampak berasal dari titik di belakang cermin dan membentuk bayangan virtual yang tegak, sama besar dan pada jarak yang sama dari cermin seperti objek asli. Di sini ada dokumentasi ketika eksperimen, kemudian ini ada gambar yang telah kami buat. Kemudian yang kedua itu eksperimen pengamatan pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Rumusan masalah dalam eksperimen ini yang pertama, mengapa jarak mempengaruhi pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Yang kedua, mengapa bayangan pada cermin cekung dan cembung berbeda. Nah, dan tujuan percobaannya yang pertama itu menganalisis pengaruh jarak terhadap pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Yang kedua, mengetahui perbedaan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dan cembung. Kemudian ada juga dasar teori. Yang pertama itu cermin cekung atau juga concave mirror. Di sini ada gambar perjalanan sinar cermin cekung, yang mana titik P merupakan objek. Berkas cahaya yang menuju cermin akan terfokus pada satu titik yang disebut dengan titik fokus F. Hal ini merupakan salah satu sifat cermin cekung. Titik fokus cermin cekung bernilai positif karena titik fokus berada di depan cermin dan sifatnya nyata. Titik C merupakan pusat kelengkungan cermin. Kemudian yang kedua itu cermin cembung atau juga convex mirror. Di sini juga ada gambar perjalanan sinar cermin cembung.
yang mana titik P merupakan titik objek. Ketika sinar datang mengenai cermin, maka sinar-sinar ini akan dipantulkan saling menjauh. Titik fokus berada di belakang cermin dan disebut sebagai virtual fokus F. Titik C merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu pembahasan mengenai cermin cekung, yang mana dari eksperimen kita mendapatkan hasil bahwasanya cermin cekung memiliki permukaan melengkung ke dalam bentuk parabola yang memungkinkan cermin ini untuk memfokuskan cahaya yang datang. Cermin cekung bisa menghasilkan gambar yang terbalik tergantung pada posisi objek. Jika objek berada di luar titik fokus, gambar yang terlihat di cermin akan terbalik dan nyata. Misalnya, jika seseorang berdiri jauh dari cermin cekung, bayangannya akan terbalik. Namun, jika objek berada di dalam titik fokus, gambar akan tampak tegak, tetapi tidak bisa dilihat dengan jelas. Jadi, posisi objek sangat mempengaruhi apakah gambar tersebut terbalik atau tidak. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum pemantulan, di mana sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua itu pembahasan cermin cembung, yang mana dari eksperimen kita mendapatkan bahwasanya cermin cembung memiliki permukaan yang melengkung keluar, yang menyebabkan cahaya yang tersebar. Dari pengamatan, refleksi yang terlihat di cermin cembung tampak lebih kecil dan kabur dibandingkan objek asli. Ketika jarak antara cermin dan wajah didekatkan, refleksi tetap kecil tetapi nampak menjadi lebih kabur. Sebaliknya, saat jarak dijauhkan, refleksi menjadi lebih kecil dan tampak lebih jelas. Ini terjadi karena sifat cermin cembung yang memantulkan sinar sejajar sehingga menghasilkan gambar yang terdistorsi tergantung pada jarak objek dari cermin. Kemudian, yang ketiga itu eksperimen pembiasan pada kaca pelan paralel. Rumusan masalah dari eksperimen ini, yang pertama itu bagaimana arah cahaya berubah ketika melewati kaca pelan paralel. Yang kedua, bagaimana pergeseran sinar terjadi pada kaca pelan paralel. Kemudian, tujuan percobaannya, yang pertama itu untuk mengamati perubahan arah cahaya ketika melewati kaca pelan paralel. Yang kedua itu untuk menganalisis pergeseran sinar yang terjadi pada kaca pelan paralel. Dasar teori dari eksperimen ini yaitu jika seberkas cahaya melewati sebuah medium yang berbeda nilai indeks biasnya, maka cahaya akan mengalami peristiwa pembiasan. Medium seperti kayak kaca pelan paralel dapat digunakan untuk mengamati peristiwa pembiasan cahaya. Kemudian ini ada gambar di samping yaitu sketsa yang kami lakukan. Di sini keterangannya bahwa D itu sama dengan peki tebal balok dalam sentimeter. I itu adalah sudut datang dalam derajat, R adalah sudut bias dalam derajat, dan T adalah pergeseran sinar dalam sentimeter. Pergeseran cahaya oleh kaca pelan paralel dapat dihitung melalui T sama dengan D sin dikali dengan I dikurangin R, kemudian dibagikan dengan cos R. Kemudian setelah itu ada alat bahan dan prosedur dari eksperimen ini. Alat dan bahannya itu yang pertama ada kaca pelan paralel, pensil, busur, penggaris, jarum, dan milimeter blok. Kemudian prosedur percobaannya, yang pertama itu siapkan milimeter blok, kemudian letakkan kaca pelan paralel di atas kertasnya. Kemudian buatlah garis sesuai dengan ukuran kaca pelan paralel atau disebut juga dengan menjiplak. Kemudian tusukkan 2 jarum di atas milimeter blok, kemudian buatlah garis normal dan ukur sudut di antara keduanya. Setelah itu amatilah jarum di kaca pelan paralel sampai mendapat titik yang pas di mana kedua jarum terlihat berimpit. Kemudian tusukkan 2 jarum di titik tersebut dengan jarak yang berbeda. Yang kelima, tarik garis lurus dari kedua titik tersebut. Kemudian buatlah garis normal. Setelah itu, tarik garis antara kedua titik tengah, garis normal yaitu di tengah area. Kemudian yang ketujuh, ukur sudut yang tercipta di antara garis normal dan garis yang telah dibuat di tengah area. Yang terakhir, ulangi percobaan sebanyak 5 kali. Langsung saja masuk ke dalam pembahasannya, di mana di sini kita ada tabel data yang kami peroleh dari percobaan. Kemudian di sini kami membuat grafik sudut datang terhadap pergeseran sinar, yang mana dari grafik pergeseran sinar bertambah seiring dengan bertambahnya sudut datang. Grafik menunjukkan hubungan yang tidak linear dengan laju kenaikan pergeseran yang lebih tajam pada sudut datang yang lebih kecil dan pelambatan laju kenaikan pada sudut yang lebih besar. Peristiwa pembiasan yang terjadi di kaca pelan paralel menyebabkan sinar yang datang pada sudut besar mengalami pergeseran yang lebih besar. Namun, perbedaan sudut datang dan bias mulai stabil pada sudut tinggi. Yang terakhir itu yaitu eksperimen pembiasan pada lensa. Rumusan masalah dalam eksperimen ini, yang pertama bagaimana lensa cembung memengaruhi pembentukan bayangan objek jauh. Yang kedua, apa hubungan jarak benda, jarak bayangan, dan panjang fokus lensa. Dan tujuan percobaannya itu yang pertama menganalisis bagaimana lensa cembung membentuk bayangan objek jauh. Kemudian yang kedua, menentukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan panjang fokus lensa menggunakan persamaan lensa. Nah, dasar teorinya, pembiasan merupakan perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium transparan yang memiliki kerapatan yang berbeda seperti air dan udara. Salah satu air yang digunakan untuk mempelajari pembiasan adalah lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih dengan paling tidak salah satu permukaannya merupakan bidang lengkung. Lensa memiliki titik fokus F,
Karakter F ini yang membedakan pembentukan bayangan yang diperoleh. Selain itu, pengaruh jarak benda ke cermin atau lensa pun berpengaruh, sehingga terkadang terbentuk bayangan yang tegak atau terbalik, dan diperkecil atau diperbesar. Hubungan antara jarak fokus dan jarak benda, S, dan jarak bayangan, S aksen, baik untuk cermin maupun lensa pada umumnya dirumuskan sebagai 1/F sama dengan 1/S dijumlahkan dengan 1/S aksen. Alat, bahan, dan prosedur dalam eksperimen ini, yang pertama adanya cermin cekung, cermin cembung, layar, lampu, rel, dan dudukan cermin. Dan prosedurnya, yang pertama itu siapkan cermin cekung, cembung, lampu, layar, dan rel. Yang kedua, pasangkan cermin cekung dan cembung di dudukan cermin, lalu letakkan dudukan cermin lampu dan layar di atas rel. Yang ketiga, atur jarak lampu ke cermin cekung dan layar ke cermin cembung sampai mendapatkan bayangan yang paling jelas. Yang keempat, kemudian catat jarak dari keduanya. Yang kelima, ulangi percobaan sebanyak 5 kali percobaan. Nah, pembahasan dari lensa cembung ini, di sini ada data percobaan dan juga grafik, yang mana grafiknya itu grafik 1/S aksen terhadap 1/S, yang mana grafik 1/S aksen terhadap 1/S pada lensa cembung membentuk garis linear yang menurun. Ini menunjukkan bahwa ketika 1/S meningkat, benda mendekati lensa. 1/S aksen menurun, maka bayangan menjauh dari lensa. Pola ini sesuai dengan persamaan lensa cembung, yaitu 1/F sama dengan 1/S dijumlahkan dengan 1/S aksen. Fokus rata-rata yang diperoleh dari data adalah 10,64 cm, menegaskan hubungan terbalik antara jarak benda dan jarak bayangan pada lensa cembung. Kemudian yang kedua itu pembahasan lensa cekung. Di sini juga ada tabel data yang telah kami peroleh ketika eksperimen. Kemudian juga ada grafik, di mana grafik 1/S aksen terhadap 1/S. Nah, pada lensa cekung, hubungan antara jarak benda S dan jarak bayangan S aksen bersifat berbanding lurus, yang tercermin pada grafik 1/S aksen terhadap 1/S di samping ini, yang berbentuk garis lurus yang meningkat. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh benda dari lensa, bayangan yang terbentuk juga semakin jauh, meskipun tetap bersifat maya dan berada di sisi yang sama dengan benda. Fokus rata-rata lensa cekung yang dihitung sekitar 6,29 cm, lebih kecil dibandingkan dengan lensa cembung, yang mana lensa cembung itu didapatkan 10,64 cm. Lebih kecil dibandingkan dengan lensa cembung, yang mengindikasikan bahwa lensa cekung memiliki kekuatan pembiasan yang lebih besar. Kemudian, yang terakhir itu kesimpulan dari semua eksperimen yang telah saya jelaskan, bahwasanya dalam eksperimen ini ditemukan bahwa cermin datar menghasilkan bayangan maya tegak dan sama besar dengan objek aslinya. Cermin cekung menghasilkan bayangan yang bergantung pada jarak objek, dapat terlihat terbalik atau tegak. Sedangkan cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang lebih kecil dan maya. Pembiasan cahaya dipelajari menggunakan kaca pelang paralel yang menunjukkan bahwa cahaya mengalami pergeseran arah saat melewati medium berbeda. Pergeseran ini meningkat seiring bertambahnya sudut datang dengan hubungan yang tidak linear. Pada eksperimen lensa, sifat lensa memengaruhi cara cahaya dibiaskan. Lensa cekung memiliki kemampuan untuk menyebarkan sinar cahaya yang melewatinya, sehingga sinar tanpa berasal dari satu titik di depan lensa. Sebaliknya, lensa cembung memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sinar cahaya, sehingga sinar sejajar yang melewatinya akan bertemu di satu titik fokus di belakang lensa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.